Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di Bereaksi, Breaking News Insan Cendekia Kendari, podcast paling gacor paling receh. dan paling inspiratif. Bersama kami, saya Naushir Almira. Saya Humaira Hilmi. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin tentang hal-hal inspiratif yang bikin kita mau produktif nih. Tapi besoknya tetap tidur lagi sih. Nah, kali ini kita kedatangan dua orang yang baru aja membawa pulang medali kreasi perak tahun 2025. Nah, ini bukan silver queen ya guys, tapi silver medal. Langsung saja kita sambut orang-orang keren ini. Halo guys. Halo guys, jujur gak nyangka sih bisa diundang di Bereaksi ini. Aduh, kita udah bertemu nih dengan bintang tamu kita yang sangat Bener spesial. banget. Jadi langsung aja nih, boleh nggak sih dikenalin dulu dirinya kepada penonton? Halo, aku Anissa Zakia. Teman-teman aku biasanya panggil Azra. Nah, kami merupakan alumni dari tim kreasi tahun 2025. Nah, kebetulan tim aku namanya tim Invictus dan aku menjadi ketua tim dari tim aku. Nah, kalau aku namanya Asfa Kunisyarahan, biasa dipanggil sama teman-teman itu Asfa guys. Nah, aku salah satu anggota dari tim Invictus ini, jadi diketuai oleh Azra dan aku adalah anggotanya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Nah, mungkin kita mau tahu dulu nih gimana sih awal mulanya Asfa sama Azra nih bisa ikut dalam lomba kreasi tahun 2025 itu. Betul. Nah, sebenarnya awal-awal ikut lomba ini tuh karena FOMO sebenarnya ya. Karena waktu itu lagi rame-rame ada yang sebut, "Ya ada lomba kreasi nih, ikut nggak?" Nah, terus diskusi nih sama teman tim aku. Terus kebetulan, ayo ikut aja kan sangat masih kurang pengalaman nih di lomba kir gitu, kayak karya ilmiah gitu. Nah, walaupun saat itu masih mepet dengan lomba opsi, tapi kita tetap gas mau ambil lomba kreasi juga. Nah, dan itu idenya kebetulan sangat agak last minute sih sebenarnya idenya ya. Fun fact-nya. Kalau boleh tahu alasan Azra dan Asfa ikut bergabung di tim KIR Insan Cendekia Kota Kendari itu apa ya? Ya sampai kayak sekarang tuh udah banyak banget lomba yang diikutin gitu ya. Benar-benar. Jadi kita masuk KIR itu pertama waktu MTS itu kita sempat jadi anggota KIRJUL guys. Jadi di SMP itu kita ambil ekstrakurikuler KIR itu dari kelas 8. Terus kita setelah masuk SMA dan tahu ada KIR lagi, jadi kita kayak oke, join. Terus selama MTS juga kami nggak pernah separtner gitu. Jadi pas SMA pengen banget separtner, makanya kita masuk KIR. Iya. Guys, jadi itu ya, jadi dari FOMO jadi bisa dapat medal nih guys. Benar Jadi banget. Memang kalau udah partnernya cocok nih udah mantap banget untuk performa guys. Oke guys, jadi dibalik itu kita pasti mau tahu nih gimana sih perjuangan Azra dan Asfa dalam memenangkan nih medal kreasi tahun 2025. Nah, jadi selama pembuatan proposal itu sebenarnya kami agak hektik ya, karena kan di sela-sela opsi kami itu ikut kreasi juga. Dan untung kreasi ini kami ambilnya bidang ISH, jadi nggak terlalu sesusah MSTL gitu. Nah, di ISH ini kami ambil judul yang agak gampang gitu. Jadi judul kami itu bagaimana sih pengaruh musik internasional terhadap kemampuan berbahasa Inggris pada siswa-siswi SMP sederajat yang ada di Kota Kendari. Nah, itu kami kebetulan pakai metode kuantitatif. Jadi kami nggak perlu ke sekolah-sekolah lagi, mau cari-cari datanya lagi. Jadi kami cukup mengirimkan ke guru-gurunya aja. Jadi ya lumayan gampang lah. Nah, terus untuk proses perjuangan selama presentasi itu, fun fact, pas malam presentasi itu kami kan pulangnya lama nih dari hotel, jam 12 tiba di hotel. Setelah itu pas pagi itu kami sudah dikasih tahu urutan tampilnya itu jam yang ketiga. Nah, kebetulan di sini baju yang akan kami pakai itu kan baju adat. Baju ini di adatnya itu di kopernya Azra. Benar Terus sekali.
Setelah itu pagi jam 5 saya bangun lah, kan saya nggak sholat tuh. Saya bangun, kok ini Azra belum angkat telepon. Saya telepon, nggak diangkat. Lalu saya turun lah, saya sarapan dengan teman-teman finalis lain. Saya makan. Azra belum angkat telepon juga. Saya bilang, ini anak yang udah ketiduran gitu. Situ jujur panik. Terus aku langsung ke depan pintunya, gedor-gedor. Itu kan nggak bisa dibuka kalau nggak pakai kartu. Digedor-gedor. Ternyata teman kamarnya itu lagi pergi semua, guys. Jadi aku chat itu di grup kreasi. Bayangkan di antara semua orang itu aku tanya, guys di sini siapa yang kamar 505? Aku tanya. Ternyata ada satu orang yang jawab. Itu dia lagi di hotel gurunya, lagi latihan presentasi. Posisinya Azra tuh di dalam. Dia tidur sendirian. Jadi aku tuh nggak, apa ya, ini tuh udah jam 7 dan posisinya kita mau presentasi jam 8. Wow, udah last minute Iya, di situ aku nangis jujur di depan pintu bayangin orang-orang tuh lewat ya, aku nangis kayak Azra, seriously, kayak oh my god, ini sudah hamin berapa jam dan kita belum siap-siap sama sekali. Aku masih pakai meja di situ, masih pakai jilbab langsung, belum pakai baju adat. Akhirnya selang beberapa lama temannya yang dari hotel itu datang lah. Di situ saya jam 8 pas. Alhamdulillah tiba, dibuka lah. Nah di situ sebenarnya sama marah juga. Bagaimana ya? Takutnya merusak presentasi untuk merusak mood untuk presentasi. Jadi aku langsung masuklah ke kamar itu, saya goyang-goyangkan Azra. Sudah, mana baju tak pakai. Dan ternyata di situ kan jilbabnya belum disetrika. Jadi kita pakainya Hamida, guys. Kita presentasi pakai Hamida. Itu Hamida direkatkan di leher supaya kelihatan rapi. Itu baju adat dikasih keluar, terus Hamidanya dalam. Terus ini untung bisa kita ditampilkan fotonya nggak? Oh iya, bisa nanti. Iya, Ditampilkan. Oh my god, itu real kalau nggak ada penutup kepalanya kelihatan banget pakai Hamida. Untung ada penutupnya di sini. Dan tau nggak, teman kamarku itu nggak sengaja bikin kunci kamar mandi nggak bisa dibuka. Jadi saat baru bangun itu kan harus cuci muka dulu nggak sih? Kayak baru bangun gitu, biar fresh gitu. Tapi gara-gara teman aku ini salah kekunci pintunya, karena kan kalau mau keluar harusnya nggak diputar lagi gagangnya. Ini udah putar, jadi pas tertutup nggak bisa lah dibuka. Jadi tuh dalam keadaan masih setengah muka tidur, kita pergi untuk presentasi sebenarnya. Itu hektik banget. Bahkan aku sebenarnya mau ambil pasmina hitam di bawah. Tapi masalahnya kartuku aku nggak bawa. Itu kartu sama teman kamarku yang lain dan mereka itu lagi sudah buat stand di aula. Sedangkan di situ kita posisi ketiga buat presentasi. Dan di situ kan saya jam 8. Seharusnya jam 8.30 kita sudah stay depan ruangan, guys. Tapi di situ kita masih siap-siap. Jadi untung pas tiba di depan ruangan, di situ pembimbing kita tanya, kok kalian baru datang gitu kayak, nah Pak tadi gini, nggak sempat cerita, tiba-tiba dipanggil di dalam, Dek silakan masuk nomor 03, gini, masuklah. Untung presentasinya lancar, alhamdulillah. Tanya jawabnya juga lancar. Terus udah deh, itu sih fun fact-nya. Walaupun ada sedikit salah tulis di PowerPoint ya. Harusnya kan 252. Nah, itu tertulis 100. Jadi sempat agak jauh ya. Iya. Sempat dikomenin sebenarnya sama juri sebenarnya kayak, kok di PowerPoint-nya 100 ya kita sebut 252. Yang mana betul nih? Kita sebut 252. Itu saya rasa yang foto-fotoin kayaknya bingung deh kok bisa sih pakai Hamida gitu presentasi kayak. Iya. Guys, ternyata banyak banget ya fun fact yang agak di luar nalar ya dari persiapan untuk presentasinya mereka ini. Tapi alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, gimana sih perasaan kalian pas pengumuman? Kan pas pengumuman itu posisinya lagi di sekolah kan? Coba diceritain dulu gimana perasaannya. Nah, jadi awalnya kan itu finalis dulu kan, sebelum sampai pengumuman dapat medal enggak. Nah, saat itu pengumuman finalis itu di sekolah. Nah, pada saat itu kebetulan lagi pegang laptop, langsung buka nih. Nah, tapi teman aku yang duluan buka. Nah, pas buka pengumuman, ternyata mereka enggak lulus. Nah, akhirnya tersisa 2 tim nih, tim aku salah satunya yang belum buka pengumuman.
Akhirnya cobalah buka, Bismillah gitu buka. Terus pas scroll ternyata dibilang lolos akhir. Itu betulan aku lompat di kelas, teriak-teriak, aku bilang lolos. Nah kan bersampingan kelas nih aku sama rekan aku nih. Sampai aku lari ke kelasnya. Tapi pas aku lari ternyata lagi ada guru. Jadi aku sempat ngepres di pintu, baru balik lagi ke kelas. Itu masih dengan heboh. Pertama kalinya sih aku heboh di kelas gara-gara ternyata lulus tahap akhir. Nah setelah pengumuman itu ternyata teman aku yang tim lain juga lolos. Jadi yang lolos itu ada 2 tim. Nah saat itu akhirnya kita buatlah grup nih untuk 2 tim ini sama 1 pembimbing aku untuk siap-siap terbanglah ke Jakarta nanti. Nah jadi awal tuh izin dulu nih kan ke asrama bahwa kami mau berangkat nih ke Jakarta untuk final kreasi. Sampai akhirnya tiba saatnya pulang nih. Pas sampai pulang di rumah beres-beres, akhirnya berangkatlah, tibalah di sana. Itulah mulailah kehektikan itu yang segala macam mempersiapkan presentasi sampai akhirnya pengumuman. Nah di pengumuman itu ternyata bukan hanya medali gold, silver sampai bronze, tapi ada yang namanya honorable mention. Nah dan pengumumannya itu dari honorable mention dulu. Dan kalau sudah dapat honorable mention itu berarti nggak dapat medal gitu. Jadi itu sudah tegang banget nih. Baru kan tempat duduk aku sama tim aku ini bagian depan, paling depan di bagian sebidang aku. Nah itu pas honorable mention, teman di samping aku tim lain dari kabupaten lain itu sudah maju honorable mention. Nah aku sama Asfa langsung gini, Asfa. Soalnya kita nggak expect dapat medal karena dari presentasi saja. Presentasi. Iya, sudah sangat hektik banget, bahkan hampir nggak ada persiapan. Nah selanjutnya itu mulailah medali bronze kan. Pas medali bronze juga nggak ada nama tim kami, tambah gila lah. Pas kayak kita berarti silver, kalau bukan silver berarti gold. Nah sampai akhirnya pas medal silver itu tuh ada nama timku gitu, langsung kayak alhamdulillah. Kayak oh my god, itu nggak disangka-sangka. Kayak yang awalnya hanya karena FOMO, hektik itu di antar opsi sama kreasi, dan ternyata ini adalah lomba yang itu adalah pertama kali kami mendapat medali silver. Nah, selanjutnya nih, apa sih pesan dan motivasi untuk rekan-rekan dan adik kelas kalian yang ingin mencoba lagi di kreasi tahun 2026? Oke, jadi guys, kita itu nggak boleh takut kalau misalnya mau mencoba segala hal apapun, entah itu dari ikut lomba ataupun mencoba pengalaman baru. Karena sebuah kesuksesan itu bisa saja kita raih dari yang awalnya cuma FOMO ataupun cuma coba-coba aja nih, yang tanpa kita sangka-sangka, ternyata setelah kita coba-coba ikut, ternyata itu menjadi awal mula kita meraih kesuksesan. Dan by the way, kami akan ikut lagi di kreasi tahun 2026 dan kami tetap separtner. Semoga kita bisa ketemu ya guys di final. Stay tune guys. Amin. Oke guys, jadi itu dia cerita inspiratif dari Azra dan Asfa yang awalnya nih cuman FOMO tapi berujung dapat medali perak dari kreasi 2026. Nah, semoga podcast ini juga menginspirasi kita untuk mencoba hal-hal baru. Walaupun dia cuma FOMO, tapi siapa tahu FOMO itu dalam hal kebaikan dan berujung kebaikan juga untuk kita guys. Jadi mungkin sekian episode beraksi pada kali ini. Sampai jumpa di episode beraksi selanjutnya. Dadah.